Bayangkan ini, di sebuah trotoar basah setelah hujan, dua orang asing berjalan tanpa saling mengenal. Tidak ada rencana, tidak ada janji, tidak ada niat apapun. Namun, hanya dalam 1 detik, Allah mempertemukan mereka lewat sebuah tabrakan kecil yang mengubah arah hidup mereka selamanya. Sore itu, kota masih dingin. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu toko dan kendaraan yang melintas tanpa peduli. Orang-orang berjalan cepat, sibuk dengan dunia mereka sendiri, seolah setiap orang membawa beban yang tidak ingin diketahui siapapun. Di antara langkah-langkah tergesa itu, seorang gadis muda berjalan sambil memeluk keranjang bunga di dadanya. Namanya Naila Az-Zahra. Mawar merah dan melati putih tersusun rapi di dalam keranjang sederhana yang sudah ia bawa sejak subuh. Itu bukan sekadar bunga. Itu adalah harapan terakhirnya hari itu. Harapan untuk bisa membawa pulang uang. Harapan untuk membeli obat ibunya yang terbaring lemah di rumah kontrakan kecil mereka. Langkah Naila hati-hati. Sepatu kanvasnya tipis, sudah basah oleh sisa hujan. Tangannya dingin, bahunya pegal, namun ia terus berjalan. Sejak pagi ia belum makan, sejak pagi ia belum berhenti berdoa. Bukan doa untuk kaya, bukan doa untuk hidup mewah. Hanya doa agar hari ini cukup, agar ibunya bisa bertahan 1 malam lagi. Sementara itu, dari pintu gedung kaca yang menjulang tinggi, seorang pria melangkah keluar dengan aura yang membuat orang lain tanpa sadar menyingkir. Namanya Rehan. Kemeja putihnya rapi, sepatu hitamnya mengilap, jam mahal melingkar di pergelangan tangannya. Dunia Rehan adalah dunia rapat, target, dan angka. Dunia yang tidak mengenal kata pelan, apalagi berhenti. Ponsel di tangannya bergetar tanpa henti. Investor, laporan, revisi, tenggat waktu. Matanya terpaku pada layar. Langkahnya cepat. Ia tidak melihat sekitar. Ia tidak mendengar apapun selain pikirannya sendiri. Dan di trotoar yang sama, dua dunia yang tidak pernah seharusnya bersinggungan itu berjalan menuju 1 titik yang sama. 1 langkah lagi. 1 detik lagi. Takdir tidak pernah memberi peringatan. Bruk, tubuh mereka bertabrakan. Keranjang bunga terlepas dari pelukan Naila. Mawar dan melati berhamburan ke trotoar basah. Beberapa kelopak jatuh ke genangan air kotor, terinjak oleh kaki-kaki orang yang terus berjalan tanpa menoleh. Tubuh Naila oleng, hampir jatuh, jantungnya berdegup kencang. Di saat yang sama, sebuah dompet kulit berwarna coklat gelap meluncur dari saku celana Rehan dan jatuh tepat di dekat genangan air, nyaris basah. Waktu terasa berhenti. Tanpa berpikir panjang, Naila berlutut. Tangannya yang kecil dan gemetar memunguti bunga-bunga yang berserakan. Dadanya sesak, bukan hanya karena kaget, tetapi karena malu. Karena harga dirinya ikut jatuh bersama bunga-bunga itu di depan orang banyak. Kamu tidak lihat ya, suara Rehan terdengar dingin, tajam, tanpa empati. Naila menunduk lebih dalam. Maaf pak, saya tidak sengaja. Trotoarnya licin, jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Rehan tidak menjawab. Ia sibuk memastikan celananya tidak kotor, seolah kejadian itu hanyalah gangguan kecil dalam hidupnya yang besar. Saat itulah mata Naila menangkap dompet yang hampir menyentuh air. Ia mengambilnya dengan hati-hati, membersihkan sedikit bagian luarnya dengan ujung jilbab, lalu mengulurkannya dengan kepala tertunduk. Ini dompet Bapak, tadi jatuh waktu kita bertabrakan. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Mata seorang gadis miskin yang tidak mengambil apapun yang bukan miliknya. Mata seorang pria kaya yang tidak terbiasa melihat ketulusan tanpa permintaan. Rehan mengambil dompet itu. Tanpa terima kasih, tanpa sepatah kata. Ia lalu melangkah pergi, cepat, seolah ingin menghapus kejadian itu dari hidupnya. Naila menarik napas perlahan. Ada perih kecil di dadanya, bukan karena dimarahi, tetapi karena niat baiknya terasa tidak berarti. Ia kembali merapikan bunga yang tersisa, meniup kelopak yang basah, lalu berdiri dengan tangan sedikit gemetar. Ya Allah, kuatkan aku, bisiknya pelan. Ia melangkah pergi, memeluk keranjang yang kini isinya berkurang.
tanpa tahu bahwa pria yang baru saja pergi itu sempat melambat beberapa langkah. Tanpa tahu bahwa di dalam hati Rehan ada sesuatu yang tertinggal di trotoar basah itu. Sesuatu yang belum ia pahami. Sesuatu yang akan terus muncul dalam ingatannya. Dan tanpa mereka sadari, tabrakan kecil di trotoar sore itu telah dicatat sebagai awal dari kisah panjang. Kisah dua kehidupan yang berbeda, dua hati yang belum siap, dan sebuah takdir yang tidak bisa lagi dihentikan. Rehan melangkah semakin cepat menjauh dari trotoar itu. Hujan memang sudah berhenti, tetapi entah mengapa dadanya terasa masih basah, berat oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di tangannya, dompet kulit itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia memasukkannya ke saku jas, mencoba mengabaikan kejadian barusan seperti mengabaikan gangguan kecil lain dalam hidupnya. Namun, beberapa langkah kemudian, kakinya melambat. Rehan tidak tahu mengapa. Tidak ada yang memanggilnya. Tidak ada yang menahannya. Tapi ada perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di belakang. Seperti ada satu adegan kecil yang terus memutar ulang di kepalanya. Seorang gadis berlutut di trotoar basah, memunguti bunga dengan tangan gemetar, lalu mengulurkan dompet dengan kepala tertunduk. Ia menghela napas panjang, lalu memaksa dirinya melangkah lagi. Dunia Rehan tidak memberi ruang untuk perasaan seperti itu. Besok ada rapat. Ada proposal yang harus direvisi. Ada keputusan besar yang menunggu. Semua jauh lebih penting daripada seorang gadis penjual bunga yang bahkan tidak ia ketahui namanya. Malam itu, kota mulai sunyi. Lampu jalan menyala dengan cahaya kuning pucat. Di apartemen mewah lantai tinggi, Rehan berdiri di depan jendela besar, memandang kendaraan di bawah yang tampak seperti titik-titik kecil tak bernyawa. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, seolah ikut mengingatkannya pada dunia yang selama ini ia kuasai. Namun pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya kembali ke trotoar, ke wajah lembut yang menunduk, ke suara pelan yang berkata maaf, ke tangannya sendiri yang terlalu cepat mengambil dompet tanpa mengucapkan terima kasih. Ia memejamkan mata. Kalimatnya sendiri terngiang di kepala. Kamu tidak lihat ya? Saat diingat kembali, kalimat itu terdengar lebih kasar dari yang ia maksud. Rehan jarang menyesali kata-katanya. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kelembutan hanya akan memperlambat langkah. Ayahnya mendidiknya dengan disiplin keras. Ibunya telah lama tiada. Sejak itu, perasaan terasa seperti barang mewah yang tidak perlu dimiliki. Namun malam itu, ada rasa mengganjal yang tidak bisa ia singkirkan. Mengapa ia tidak bilang terima kasih? Mengapa tatapan gadis itu terus muncul di kepalanya? Ia mengusap wajahnya pelan, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri bahwa besok ia pasti lupa. Bahwa semua ini hanya lelah setelah hujan dan rapat panjang. Di tempat lain, di kamar kontrakan kecil yang dindingnya mulai mengelupas, Naila duduk di sisi ranjang ibunya. Lampu redup menggantung di langit-langit, menerangi wajah ibunya yang pucat. Napas perempuan itu terdengar berat, sesekali diselingi batuk kecil yang membuat dada Naila ikut terasa sesak. Di atas meja kecil, beberapa strip obat tergeletak, sebagian sudah kosong. Naila menggenggam tangan ibunya yang dingin, mencoba tersenyum meski matanya memerah. Bu, maaf ya, hari ini belum banyak yang terjual. Besok Naila coba lagi, ucapnya lembut. Ibunya membuka mata pelan. Di balik tubuh yang lemah, masih ada cinta yang kuat. Kamu sudah berusaha, nak. Allah tahu lelahmu. Allah tidak pernah tidur. Kata-kata itu membuat dada Naila bergetar. Ia mengangguk, lalu menunduk agar ibunya tidak melihat air mata yang jatuh satu persatu. Malam semakin larut. Angin menyelinap dari celah jendela yang tidak tertutup sempurna. Di luar, kota kembali sibuk dengan urusannya sendiri. Namun, di dua tempat berbeda, dua orang yang tidak saling mengenal itu sama-sama terjaga. Yang satu bergulat dengan rasa bersalah yang baru ia kenal. Yang satu lagi bergulat dengan ketakutan, kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika Naila sudah bangun. Ia merangkai bunga dengan tangan yang masih terasa pegal. Setiap ikatan melati, setiap tangkai mawar, ia rapikan dengan hati-hati,
seolah bunga-bunga itu adalah pesan kecil yang ia titipkan pada dunia. Setelah mencium tangan ibunya dan meminta doa, Naila melangkah keluar rumah, membawa keranjang yang sama, membawa harapan yang sama. Ia kembali menyusuri trotoar, menawarkan bunga dengan suara lembut, menerima penolakan dengan senyum, menahan perih dengan sabar. Ia tidak tahu bahwa di dalam sebuah mobil hitam yang melintas pelan, seseorang sedang memperhatikannya dengan tatapan yang jauh lebih lama dari seharusnya. Tatapan seorang pria yang baru menyadari bahwa kejadian kecil kemarin ternyata belum selesai di hatinya. Dan disitulah, tanpa Naila sadari, benih takdir mulai tumbuh lebih dalam. Bukan lagi sekadar ingatan, melainkan rasa penasaran yang pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Pagi itu kota kembali berdenyut seperti biasa. Klakson bersahutan, langkah-langkah tergesa memenuhi trotoar, dan wajah-wajah lelah berjalan berdampingan tanpa saling mengenal. Di balik jendela mobil hitam yang melaju pelan, Rehan duduk di kursi belakang dengan ponsel di tangannya. Asistennya baru saja mengirim laporan keuangan, grafik pertumbuhan, dan catatan rapat hari ini. Semua yang seharusnya membuatnya fokus. Namun matanya justru tertuju ke luar jendela. Di trotoar seberang, ia melihat seorang gadis berjalan sambil memeluk keranjang bunga. Langkahnya pelan, tidak tergesa, seolah ia sudah terbiasa berjalan jauh tanpa mengeluh. Rehan menyipitkan mata, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak salah lihat. Itu gadis yang sama. Gadis yang kemarin ia tabrak. Gadis yang mengembalikan dompetnya tanpa meminta apapun. Sopir bertanya pelan, apakah mobil akan langsung menuju kantor? Rehan tidak segera menjawab. Tatapannya masih terpaku pada keranjang berisi mawar dan melati itu. Ada sesuatu yang menggerakkan dadanya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, hanya karena melihat seseorang berjalan di trotoar. Mobil melaju, meninggalkan gadis itu di belakang, namun bayangannya ikut terbawa masuk ke dalam gedung kaca yang tinggi. Rehan duduk di ruang kerjanya, menghadiri rapat, memberi instruksi, membahas strategi. Suaranya tetap tegas, sikapnya tetap dingin. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik semua itu, pikirannya terpecah. Setiap jeda kecil, matanya tanpa sadar menoleh ke arah jendela, seolah mencari sesuatu di bawah sana. Saat rapat berakhir, Rehan berdiri, mengambil jasnya, lalu keluar ruangan dengan langkah mantap. Asistennya sempat bertanya apakah ia akan langsung menuju rapat berikutnya. Rehan hanya menjawab singkat bahwa ia ingin turun sebentar untuk melihat area depan gedung. Begitu pintu lift terbuka, suara kota kembali menyambutnya. Trotoar di depan gedung ramai oleh orang-orang yang datang dan pergi. Rehan melangkah keluar, pandangannya menyapu sekitar dengan gelisah. Ia tidak melihat keranjang bunga itu. Tidak ada mawar merah. Tidak ada melati putih. Dadanya terasa sedikit kosong. Ia berjalan beberapa langkah menyusuri trotoar. Satpam yang berjaga menyapanya dengan hormat. Rehan berhenti dan bertanya, seolah hanya ingin tahu apakah hari ini ada penjual bunga yang lewat. Satpam mengangguk mengatakan bahwa ada seorang gadis muda yang sering lewat belakangan ini. Wajahnya ramah, tidak memaksa, terlihat sangat lelah. Kata lelah itu entah mengapa menancap kuat di hati Rehan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat sosok yang ia cari. Keranjang bunga itu muncul di antara keramaian. Gadis itu berjalan pelan, menawarkan bunga kepada orang-orang yang lewat. Banyak yang menolak. Beberapa bahkan tidak menoleh. Namun gadis itu tetap tersenyum, seolah penolakan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Rehan berdiri di tempatnya, memperhatikan dari jarak beberapa meter. Ia melihat bagaimana gadis itu menunduk sopan, bagaimana suaranya lembut ketika menawarkan bunga, bagaimana ia tidak pernah memaksa. Dan untuk pertama kalinya, Rehan merasa dadanya menghangat oleh sesuatu yang sederhana namun jujur. Ia melangkah mendekat. Naila sedang menawarkan bunga kepada seorang perempuan muda yang buru-buru berjalan. Ketika perempuan itu menolak, Naila tersenyum dan mendoakan harinya. Saat ia hendak melangkah lagi, sebuah suara memanggilnya. Permisi. Naila menoleh pelan. Wajahnya seketika menegang ketika ia mengenali pria di hadapannya. Pria yang kemarin menabraknya.
pria yang bersuara dingin. Pria yang pergi tanpa terima kasih. Ia menggenggam keranjang bunganya sedikit lebih erat. Rehan berdiri dengan jarak yang sopan. Tidak terlalu dekat, tidak menekan. Matanya tidak lagi tajam seperti kemarin. Ada ragu di sana, ada sesuatu yang lebih lembut. "Kemarin dompet saya jatuh," ucapnya pelan. "Kamu yang mengembalikannya." Naila mengangguk kecil. "Iya, Pak." Rehan menarik napas. Kalimat berikutnya terasa lebih berat dari semua keputusan bisnis yang pernah ia buat. "Saya belum bilang terima kasih," katanya. "Dan saya juga minta maaf. Waktu itu saya terlalu kasar." Naila terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Tidak dari pria seperti ini. Tidak di tempat seperti ini. Ia menunduk, lalu berkata pelan bahwa tidak apa-apa. Bahwa ia mengerti orang bisa lelah. Rehan mendengar kata mengerti itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah gadis di depannya sedang memaafkannya tanpa perlu ia minta. Ia melirik keranjang bunga. "Kamu jualan setiap hari?" tanyanya. Naila mengangguk. "Iya, Pak. Saya keliling." "Kalau begitu," ucap Rehan pelan, "saya beli bunganya." Naila mengangkat wajahnya sedikit terkejut. Rehan menunjuk keranjang itu. "Semua yang kamu bawa." Untuk sesaat, Naila tidak tahu harus berkata apa. Ia menyebutkan harga dengan ragu. Rehan mengangguk tanpa menawar. Saat uang berpindah tangan, Naila merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan hanya lega, tetapi juga kehangatan yang asing. Rehan memegang seikat mawar dan melati. Aromanya lembut, tidak menyengat, namun menetap. "Terima kasih," ucapnya kali ini jelas dan tulus. Naila tersenyum kecil. Senyum yang sederhana. Senyum yang tanpa ia sadari tertinggal lama di hati Rehan saat ia melangkah kembali ke gedung. Dan di trotoar itu, di tengah kota yang sibuk, dua hati yang sebelumnya hanya bersinggungan kini mulai saling melihat. Tidak dengan janji, tidak dengan kata besar, hanya dengan pertemuan kedua yang terasa jauh lebih berarti dari yang mereka kira. Hari itu matahari naik perlahan, Mang Teo panas yang mulai terasa di kulit. Trotoar yang tadi pagi masih lembab kini mengering, menyisakan noda-noda kecil yang menjadi saksi ribuan langkah manusia. Naila melangkah lagi, kali ini dengan keranjang bunga yang lebih ringan. Bukan karena bunganya sedikit, tetapi karena hatinya sedang memikirkan terlalu banyak hal. Uang hasil jualan tadi ia simpan rapi di saku kecil tas kainnya. Jumlahnya cukup untuk membeli obat ibunya hari ini. Itu seharusnya membuatnya lega. Namun entah mengapa, pikirannya justru kembali pada satu sosok. Pria berkemeja rapi yang membeli semua bunganya. Pria yang meminta maaf. Pria yang mengucapkan terima kasih dengan cara yang tidak biasa. Naila menggeleng pelan, seolah ingin mengusir pikirannya sendiri. Ia tahu betul batas hidupnya. Ia hanya penjual bunga. Ia berjalan kaki dari pagi hingga sore. Sementara pria itu berasal dari dunia yang berbeda. Dunia gedung tinggi, mobil hitam, dan ruang berpendingin udara. Dunia yang tidak pernah benar-benar bersentuhan dengan kehidupan seperti miliknya. Di lantai atas gedung kaca, Rehan duduk di kursi kerjanya. Rapat sudah selesai, laporan sudah ditandatangani, namun ada jeda aneh yang tersisa di dadanya. Ia meletakkan seikat kecil melati di sudut meja. Aromanya lembut, hampir tidak terasa, tetapi cukup untuk mengubah suasana ruangan yang biasanya kaku. Beberapa karyawan masuk untuk menyerahkan berkas. Mereka berhenti sejenak, melirik bunga di meja Rehan, lalu saling bertukar pandang tanpa berani bertanya. Rehan menyadari itu, namun tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjelaskan pilihan kecilnya kepada siapapun. Di sela kesibukan, pikirannya kembali ke trotoar. Ke cara Naila menunduk sopan, ke caranya berbicara tanpa nada meminta, ke cara ia menolak perhatian berlebih dengan tetap menjaga harga diri. Ada sesuatu di sana yang membuat Rehan merasa hidupnya yang selama ini penuh kendali justru terasa kosong. Sore menjelang ketika Naila kembali ke rumah kontrakan. Gang sempit itu menyambutnya dengan suara anak-anak bermain dan aroma masakan sederhana. Ia masuk ke kamar kecil, mendapati ibunya terbaring dengan napas yang sedikit lebih berat dari pagi. Naila segera mendekat, membantu ibunya duduk, memberikan obat,
dan mengipasinya pelan. "Ibu, tahan ya. Naila sudah dapat uang hari ini," ucapnya lembut. Ibunya tersenyum lemah, mengangguk pelan. Senyum itu membuat dada Naila terasa sesak. Ia tahu di balik senyum itu ada rasa sakit yang ditahan. Malam turun pelan. Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Di dalam kamar kecil itu, Naila menghitung uang sambil menatap dinding. Angka-angka itu selalu sama. Cukup untuk hari ini, tidak pernah cukup untuk esok yang tidak pasti. Hutang pengobatan masih ada, tubuhnya semakin lelah. Namun, ia tidak pernah berhenti. Di apartemen tinggi, Rehan berdiri di depan jendela, memandangi hujan yang jatuh. Ia memikirkan gadis itu berjalan di bawah hujan dengan sepatu basah dan keranjang bunga. Ia memikirkan betapa mudah baginya membeli semua bunga, dan betapa besar arti uang itu bagi Naila. Perbedaan itu terasa jelas, terlalu jelas. Untuk pertama kalinya, Rehan bertanya pada dirinya sendiri, apakah dunia yang ia bangun selama ini benar-benar lengkap? Apakah angka dan target cukup untuk mengisi hidup? Atau ada hal lain yang selama ini ia abaikan? Hujan semakin deras. Di dua tempat yang berbeda, dua orang itu terjaga dengan pikiran masing-masing. Naila dengan kekhawatirannya akan hari esok. Rehan dengan perasaan baru yang belum berani ia beri nama. Dan tanpa mereka sadari, jarak antara dunia mereka tidak hanya terlihat dari tinggi gedung atau tebal dompet, tetapi juga dari ketakutan yang sama. Takut berharap, takut kehilangan, takut jatuh terlalu dalam. Namun, seperti hujan yang turun tanpa izin, perasaan itu sudah mulai tumbuh, pelan, diam-diam, dan tidak bisa lagi dihentikan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang hampir sama, namun tidak lagi terasa sama. Setiap pagi, Naila kembali menyusuri trotoar dengan keranjang bunga di tangannya. Setiap sore, Rehan turun sebentar ke depan gedung dengan alasan yang bahkan ia sendiri tidak pernah jelaskan sepenuhnya. Pertemuan mereka singkat, sederhana, namun cukup untuk meninggalkan jejak kecil di hati masing-masing. Kadang hanya sapaan, kadang hanya senyum. Kadang Rehan membeli satu rangkaian kecil, lalu pergi. Tidak ada janji, tidak ada percakapan panjang, namun justru disitulah sesuatu tumbuh tanpa disadari. Di lantai atas gedung kaca, tidak semua orang memandang pemandangan itu dengan perasaan netral. Melanie, sekretaris Rehan, memperhatikan perubahan kecil pada atasannya dengan mata yang semakin sulit menyembunyikan kegelisahan. Rehan yang dulu selalu tepat, waktu kini sesekali turun tanpa agenda jelas. Rehan yang dulu dingin, kini menyimpan bunga di mejanya. Perubahan itu kecil, tapi cukup untuk membuat Melanie merasa posisinya terancam. Suatu siang, saat Rehan keluar untuk rapat luar kantor, Melanie berdiri di dekat jendela, memandangi trotoar di bawah. Di sana, Naila sedang menawarkan bunga dengan senyum yang sama seperti biasanya. Sederhana, tenang, tidak tampak seperti seseorang yang memiliki ambisi besar, namun justru itu yang membuat Melanie merasa tidak nyaman. Di gang sempit tempat Naila tinggal, malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Ibunya kembali sesak napas. Nafasnya pendek, dadanya naik turun dengan susah payah. Naila panik. Ia berlari keluar meminta bantuan tetangga, lalu membawa ibunya ke klinik kecil terdekat. Dokter memeriksa dengan wajah serius dan berkata bahwa kondisi ibunya semakin lemah. Ia membutuhkan perawatan yang lebih baik, rumah sakit, obat yang lebih mahal. Naila duduk terdiam. Kata-kata dokter berputar di kepalanya. Uang yang ia miliki tidak akan cukup. Hutang lama belum lunas. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar menguasai dadanya. Pagi berikutnya, Naila tetap berangkat. Matanya sembab karena kurang tidur. Langkahnya lebih pelan. Senyumnya masih ada, namun terasa dipaksakan. Rehan yang melihatnya langsung menyadari perubahan itu. Ia bertanya dengan hati-hati, namun Naila hanya menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja. Rehan tidak memaksa, namun kegelisahan tumbuh di dalam dirinya. Di belakang layar, Melanie mendatangi satpam dengan nada ramah namun penuh maksud. Ia berbicara tentang citra perusahaan, tentang klien penting,
tentang penjual keliling yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kata-katanya halus, tetapi cukup untuk menanamkan keraguan. Satpam mendengarkan dengan ragu, terjepit antara simpati dan tugas. Sore itu, ketika Naila kembali berdiri di area depan gedung, Satpam mendekatinya dengan wajah canggung. Ia meminta Naila untuk tidak terlalu lama berjualan di sana. Bukan karena Naila berbuat salah, tetapi karena ada perintah dari atas. Kata-kata itu jatuh pelan, namun menghantam keras. Naila menunduk. Dadanya sesak. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, meminta maaf, lalu melangkah pergi dengan keranjang yang masih cukup penuh. Setiap langkah menjauh dari gedung itu terasa berat, seolah ia sedang meninggalkan sesuatu yang belum sempat ia pahami. Dari kejauhan, Melanie melihat Naila berbalik arah. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, cepat dan nyaris tidak terlihat. Sementara itu, di lantai atas, Rehan berdiri di depan jendela, mencari keranjang bunga yang biasanya ada di sana. Namun, sore itu, trotoar tampak kosong. Ada rasa kehilangan yang tiba-tiba muncul. Bukan besar, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa hampa. Malam itu, di kamar kontrakan yang sunyi, Naila duduk sendirian. Tangannya memegang ponsel lama yang layarnya sudah retak. Di kepalanya, satu pertanyaan terus berputar. Sampai kapan ia bisa bertahan seperti ini? Sampai kapan ia bisa menolak bantuan, menjaga harga diri, sementara ibunya semakin lemah? Untuk pertama kalinya, Naila merasa terjepit di antara dua hal yang sama-sama menyakitkan. Mempertahankan harga diri atau mempertahankan hidup ibunya. Dan di saat yang sama, Rehan duduk di apartemennya, menatap hujan yang jatuh, dengan satu nama yang terus muncul di pikirannya. Naila, gadis penjual bunga yang tiba-tiba menghilang dari trotoar. Gadis yang tanpa ia sadari sudah menempati ruang kecil namun penting di hatinya. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari ujian yang lebih besar. Ujian yang akan memaksa mereka memilih. Ujian yang akan mengungkap siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya singgah. Pagi itu, trotoar di depan gedung kaca terasa berbeda. Matahari sudah naik, orang-orang berjalan seperti biasa, tetapi satu hal yang selalu ada kini menghilang. Tidak ada keranjang bunga, tidak ada mawar merah, tidak ada melati putih. Rehan berdiri di balik jendela besar ruang kerjanya, menatap ke bawah lebih lama dari seharusnya. Jam berlalu, siang datang. Trotoar tetap kosong. Rehan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin gadis itu memilih jalur lain. Mungkin hari ini ia tidak berjualan. Namun, ketika sore tiba dan bayangan keranjang bunga itu tetap tidak muncul, dadanya mulai terasa tidak tenang. Ada rasa bersalah yang tumbuh perlahan, meski ia tidak tahu pasti apa penyebabnya. Ia memanggil asistennya dan bertanya dengan nada yang dibuat santai, apakah hari ini ada penjual bunga yang lewat? Jawabannya singkat, tidak ada. Sejak kemarin. Rehan terdiam. Sesuatu di dalam dirinya seperti ditarik pelan, namun pasti. Di tempat lain, di sebuah rumah sakit kecil yang bau obatnya menusuk hidung, Naila duduk di kursi plastik dengan mata sembab. Ibunya terbaring di ranjang, terhubung dengan selang oksigen sederhana. Setiap tarikan napas, ibunya terdengar berat. Dokter berkata mereka harus bersiap. Kondisinya tidak stabil. Perawatan lanjutan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Naila menggenggam tangan ibunya. Tangannya dingin, dadanya terasa sesak. Ia menunduk, menahan tangis, lalu berbisik lirih bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal, di dalam hatinya, ketakutan menguasai segalanya. Ia tahu, kali ini usahanya saja tidak akan cukup. Siang itu, Melanie kembali berbicara dengan Satpam. Nadanya tetap halus, seolah ia hanya menjalankan tugas. Ia mengulang pesan yang sama, bahwa pimpinan tidak ingin ada interaksi terlalu dekat di area depan gedung. Satpam mengangguk, ragu, namun merasa tidak punya pilihan. Kata-kata itu menyebar seperti kabut, perlahan, namun menutup pandangan. Ketika Rehan turun ke lobi untuk mencari tahu sendiri, Satpam menyapanya dengan wajah canggung. Rehan bertanya tentang gadis penjual bunga. Jawaban yang ia terima membuat langkahnya terhenti.
Satpam mengatakan bahwa gadis itu diminta untuk tidak lagi berjualan di area tersebut karena perintah dari atas. Dari atas. Rehan merasakan dadanya ditimpa sesuatu yang berat. Ia menggeleng tegas, mengatakan bahwa ia tidak pernah memberi perintah seperti itu. Namun, kalimat itu sudah terlanjur jatuh di telinga Naila sebelumnya. Sudah terlanjur melukai. Sore itu, Rehan keluar gedung, menyusuri trotoar yang mulai lengang. Ia berjalan lebih jauh dari biasanya, melewati blok-blok yang belum pernah ia lewati. Ia berharap melihat keranjang bunga itu di sudut manapun. Namun, yang ia temukan hanya wajah-wajah asing yang tidak ia cari. Malam turun bersama hujan yang lebih deras. Di lorong rumah sakit, Naila menatap papan informasi biaya dengan tangan gemetar. Angka-angka itu seperti dinding tinggi yang tidak mungkin ia lewati. Ia menunduk, menahan air mata, lalu membuat keputusan yang paling ia takuti. Ia akan berhenti berharap. Ia akan menjauh. Ia tidak boleh menyeret siapapun ke dalam hidupnya yang penuh beban. Di apartemen yang sunyi, Rehan berdiri di depan jendela, hujan memantul di kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan seseorang yang belum sempat ia genggam. Ia mengingat senyum kecil itu, suara lembut itu, cara gadis itu menolak bantuan dengan sopan, dan malam itu ia menyadari sesuatu yang terlambat. Ia tidak sekadar penasaran, ia peduli. Keesokan harinya, Rehan memerintahkan timnya untuk mencari tahu tentang gadis penjual bunga itu. Bukan dengan data, bukan dengan angka, melainkan dengan hati yang cemas. Ia menyusuri ingatannya, bertanya pada satpam, pada pedagang sekitar, pada siapapun yang mungkin tahu. Nama itu akhirnya sampai ke telinganya. Naila Az-Zahra. Nama itu terasa berat sekaligus terang di dadanya. Ia tidak tahu di mana gadis itu sekarang. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak bisa diam. Tidak kali ini. Dan di sudut rumah sakit yang dingin, Naila duduk sendirian, memeluk lututnya, berdoa dengan suara nyaris tak terdengar. Ia tidak tahu bahwa seseorang sedang mencarinya, bahwa takdir belum selesai, bahwa perpisahan ini hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di aspal basah dan kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Rehan mengemudi sendiri, melewati gang-gang yang belum pernah ia kenal. Alamat rumah sakit kecil itu ia dapatkan dari seorang pegawai lama yang pernah melihat Naila mengantar ibunya. Nama Naila Az-Zahra terus berputar di kepalanya seperti doa yang belum sempat ia ucapkan. Di rumah sakit, bau obat dan cairan pembersih menyambutnya. Koridor sempit, kursi plastik berderet, dan suara langkah pelan para perawat menjadi latar yang dingin. Rehan berjalan cepat, menanyakan satu nama yang kini terasa penting. Ketika ia berhenti di depan sebuah pintu setengah terbuka, ia melihatnya. Naila duduk di kursi kecil, kepala tertunduk, tangannya menggenggam ujung jilbab yang basah oleh air mata. Di balik pintu, ibunya terbaring dengan selang oksigen, napasnya naik turun tertahan. Keranjang bunga itu tergeletak kosong di sudut ruangan. Pemandangan itu membuat dada Rehan seperti diremas. Ia mengetuk pelan. "Assalamualaikum." Naila menoleh. Wajahnya kaget, lalu berubah kaku. Ada malu, ada marah, ada rindu yang tidak ia izinkan muncul. "Pak Rehan," ucapnya lirih. "Kenapa Bapak di sini?" Rehan melangkah masuk dengan hati-hati, menjaga jarak, menjaga suara. "Saya dengar ibumu sakit." "Saya khawatir." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Naila rasanya terlalu berat. Ia menunduk lagi, menahan diri agar tidak menangis. "Saya tidak ingin merepotkan siapapun, Pak," katanya pelan. Rehan menggeleng. "Aku tidak merasa direpotkan, dan aku tidak pernah meminta kamu pergi dari trotoar itu." Kata-kata itu jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau. Naila mengangkat wajahnya, matanya membesar. Tapi satpam bilang itu perintah dari atas, ucapnya bergetar. Rehan menggeleng tegas. "Tidak, aku justru minta mereka tidak mengusirmu. Aku terlambat tahu ada yang menyampaikan hal lain."
maafkan aku." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara mesin oksigen yang berdetak pelan. Naila mengusap wajahnya, napasnya tersengal. Ia tidak ingin membuka apapun, namun tubuhnya terlalu lelah untuk menahan semua. Ibunya bergerak gelisah di ranjang, mengerang pelan. Naila segera mendekat, menggenggam tangan ibunya. Perempuan itu membuka mata perlahan. Pandangannya menangkap sosok Rehan. Senyum kecil muncul, lemah namun hangat. "Kamu..." Yang membeli bunga Naila katanya lirih. Rehan mengangguk hormat. "Iya, Bu." Ibunya menghela napas pendek. "Terima kasih sudah membuat anak saya pulang dengan senyum beberapa hari ini." Kalimat itu membuat Naila terisak. Rehan menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia duduk sedikit menjauh, memberi ruang namun tidak pergi. Perawat masuk, memeriksa, lalu menyebutkan rencana perawatan lanjutan dan biaya yang dibutuhkan. Angkanya melayang di udara seperti dinding. Naila membeku. Ia tahu. Ia tidak sanggup. Tangannya gemetar. Di titik itulah, rahasia yang ia simpan bertahun-tahun runtuh. Tentang hutang lama. Tentang bekerja tanpa henti. Tentang takut yang tidak pernah selesai. "Saya tidak meminta apa-apa, Pak," katanya sambil menangis. "Saya hanya ingin ibu saya hidup." Rehan berdiri. Suaranya tenang, mantap. "Dokter, mohon catat semua biaya atas nama saya." Naila tersentak. "Tidak, Pak, jangan. Ini bukan hutang budi," jawab Rehan pelan. "Ini tanggung jawab kemanusiaan. Dan izinkan aku berada di sini." Naila menggeleng, ketakutan baru muncul. "Saya takut berharap. Takut Bapak pergi." Rehan menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang belum pernah ia pakai pada siapapun. "Kalau kamu takut, beri aku waktu. Biar tindakanku yang bicara." Malam itu, hujan di luar masih turun, tapi di ruangan kecil itu, ada kehangatan yang lahir dari kejujuran. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta. Hanya dua orang yang akhirnya berhenti bersembunyi. Dan di sudut hati Naila, tembok yang ia bangun mulai retak. Pelan, sangat pelan. Pagi itu, hujan telah berhenti, tetapi bekasnya masih tertinggal di langit yang kelabu. Rehan keluar dari rumah sakit dengan langkah berat. Di saku jasnya, ponsel bergetar tanpa henti. Pesan masuk bertubi-tubi. Rapat yang ditunda, klien yang menunggu, nama baik yang dipertanyakan. Ia menghela napas, menatap gedung rumah sakit yang sederhana itu, lalu menoleh ke arah jendela tempat Naila berada. Ia tidak naik kembali. Ia tahu badai berikutnya menunggunya di tempat lain. Di kantor, udara terasa tegang. Bisik-bisik beredar lebih cepat daripada data. Ada yang melihat Rehan sering turun ke trotoar. Ada yang melihatnya di rumah sakit kecil di pinggir kota. Cerita itu dipelintir, dirapikan, lalu disajikan sebagai gosip yang tampak rapi. Melanie berdiri di balik meja kerjanya dengan wajah tenang, namun matanya menyimpan kemenangan kecil. Ia tidak perlu berkata banyak. Keraguan sudah bekerja dengan sendirinya. Di ruang rapat, seorang direktur senior mengangkat isu citra perusahaan. Kata-kata itu terdengar profesional, dingin, dan tajam. Rehan mendengar tanpa memotong. Ketika tiba gilirannya berbicara, ia hanya berkata bahwa ia bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Tidak ada pembelaan panjang, tidak ada penyangkalan. Keteguhan itu justru membuat ruangan semakin sunyi. Sementara itu, di rumah sakit, Naila duduk di sisi ranjang ibunya. Kondisi ibunya stabil, namun rapuh. Setiap bunyi langkah di lorong membuat Naila menegang. Ia memikirkan Rehan. Ia memikirkan fitnah yang mungkin lahir dari kebaikan. Ia memikirkan betapa mudahnya orang seperti dirinya disalahartikan. Dan di sanalah rasa takut yang lama kembali menyergap. Siang itu, seorang perawat berbisik tentang orang-orang kantor yang sempat datang bertanya. Naila terdiam, dadanya berdenyut. Ia tahu, dunianya terlalu kecil untuk menahan badai yang datang dari atas. Jika ia bertahan, Rehan akan diseret lebih jauh. Jika ia pergi, hatinya akan hancur. Sore menjelang ketika Rehan kembali ke rumah sakit. Wajahnya lelah, namun matanya tegas. Ia berdiri di ambang pintu, melihat Naila yang menunduk.
Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya keheningan yang tebal. Rehan merasakannya. "Aku harus bicara denganmu," katanya pelan. Naila menggeleng sebelum ia sempat melanjutkan. "Pak Rehan, jangan kesini lagi," ucapnya dengan suara yang bergetar, namun berusaha tegar. "Ini tidak baik untuk Bapak. Untuk pekerjaan Bapak, untuk nama Bapak." Rehan melangkah setengah langkah, lalu berhenti. Ia mengerti jarak yang Naila buat. Ia mengerti niat di baliknya. "Aku tidak takut pada gosip," jawabnya tenang. "Aku yang takut," balas Naila lirih. "Takut kebaikan berubah jadi alasan orang menyakiti. Takut ibu saya ikut terkena. Takut saya hanya akan jadi beban." Kata-kata itu jatuh satu persatu. Menghantam dengan jujur, Rehan tidak menyela. Ia menunggu hingga Naila selesai, lalu berkata dengan suara rendah namun pasti, "Kalau kamu pergi karena ingin melindungi, aku menghormati itu. Tapi jangan pergi karena kamu merasa tidak pantas." Naila memejamkan mata. Air mata jatuh. Kepantasan adalah kata yang paling sering melukai orang sepertinya. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. "Pak, tolong, biarkan saya menyelesaikan ini dengan cara saya. Saya akan menjauh. Untuk sementara." Rehan menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. "Baik," katanya akhirnya. "Tapi satu hal, jangan menghilang tanpa kabar. Izinkan aku tahu kamu baik-baik saja." Naila mengangguk kecil, kesepakatan yang rapuh, namun jujur. Malam itu, Rehan kembali ke apartemennya dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Di meja kerjanya, bunga melati masih ada. Aromanya kini terasa seperti pengingat yang menyakitkan. Di rumah sakit, Naila memandang ibunya yang tertidur, lalu memandang keluar jendela. Kota berkilau dari kejauhan, jauh, terlalu jauh. Dan di antara jarak itu, cinta yang belum diucapkan diuji oleh dunia yang tidak pernah ramah pada yang lemah. Pilihan telah dibuat. Bukan yang paling bahagia, tetapi yang paling berani. Hari itu dimulai dengan langit yang cerah. Seolah kota sengaja menyiapkan panggung untuk sebuah keputusan besar. Rehan berdiri di ruang rapat paling atas, dikelilingi wajah-wajah yang selama ini ia kenal sebagai mitra, kolega, dan pengambil keputusan. Di meja panjang itu, berkas terbuka, layar menyala, dan kata-kata tentang citra, risiko, serta stabilitas berulang kali disebut. Ketika gilirannya berbicara tiba, Rehan berdiri. Suaranya tenang, tidak meninggi, tidak defensif. Ia tidak membantah gosip satu persatu. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menceritakan kebenaran. Tentang seorang gadis yang mengembalikan dompet tanpa pamrih, tentang seorang ibu yang sakit, dan seorang anak yang bertahan dengan menjual bunga, tentang bantuan yang ia berikan bukan untuk mencari nama, melainkan karena ia memilih menjadi manusia sebelum menjadi jabatan. Ruangan sunyi. Beberapa orang mengalihkan pandang, beberapa yang lain terdiam lama. Keteguhan itu tidak menghancurkan perusahaan, justru membuat batas menjadi jelas. Rehan menutup dengan satu kalimat sederhana. Jika empati dianggap risiko, maka ia bersedia menanggungnya. Namun ia tidak akan mengorbankan hati nuraninya. Di luar ruangan, Melanie berdiri mematung. Rencana yang rapi runtuh oleh satu hal yang tidak ia perhitungkan. Kejujuran yang tidak berisik, tanpa amarah, tanpa balas dendam, hanya kebenaran yang berdiri sendiri. Sementara itu, di rumah sakit, Naila duduk menunggu kabar. Ponselnya sunyi. Ia memeluk keranjang bunga yang kini hanya berisi beberapa tangkai sisa. Ia telah menjauh, seperti yang ia janjikan. Namun hatinya tidak pernah benar-benar pergi. Setiap langkah perawat di lorong membuatnya menoleh. Setiap bunyi pintu membuat dadanya berdebar. Sore menjelang ketika ponselnya bergetar. Satu pesan singkat. "Aku sudah bicara. Semua. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Jaga ibumu. Aku datang setelah ini." Naila membaca pesan itu berulang kali. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena lega semata, tetapi karena ia melihat keberanian yang jarang ia temui. Keberanian untuk memilih yang benar meski tidak mudah.
Rehan tiba menjelang senja. Ia tidak membawa bunga. Ia tidak membawa janji. Ia hanya membawa dirinya apa adanya. Mereka berdiri berhadapan di lorong yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, tidak ada jarak yang dibuat-buat. Aku tidak ingin kamu pergi lagi karena merasa kecil, katanya pelan. Dunia memang tidak adil. Tapi, aku memilih berdiri di sisi yang membuatku bisa menatap cermin tanpa menunduk. Naila menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Saya masih takut, Pak. Rehan mengangguk. Aku juga. Tapi ketakutan tidak harus membuat kita lari. Kadang, ketakutan adalah tanda bahwa sesuatu ini layak diperjuangkan. Malam itu, Ibu Naila terbangun dan melihat mereka berdiri bersama. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Naila dan berbisik agar anaknya tidak menutup pintu yang Allah bukakan dengan cara yang lembut. Di luar, lampu kota menyala satu persatu. Trotoar basah memantulkan cahaya. Tempat di mana segalanya bermula, kini terasa seperti saksi yang sabar. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada janji besar. Hanya dua orang yang memilih untuk jujur dan bertahan. Dan di titik itu, arah cerita berubah. Bukan karena keajaiban besar, melainkan karena keberanian untuk mengatakan ya pada kebenaran. Hujan turun pelan sore itu, tidak deras, tidak tergesa, seolah langit ingin memberi waktu. Trotoar tempat segalanya bermula kembali basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai menyala satu persatu. Di sanalah Rehan berdiri, tanpa jas, tanpa pengawal, tanpa jarak. Hanya seorang laki-laki yang menunggu. Beberapa menit kemudian, Naila datang dengan langkah pelan. Keranjang bunganya tidak penuh seperti dulu. Namun, genggamannya lebih tenang. Ia berhenti beberapa langkah di hadapan Rehan, menunduk sedikit, seperti kebiasaannya. Namun kali ini, tidak ada rasa takut di matanya. Hanya hati yang lelah namun jujur. Kita bertemu lagi di sini, ucap Rehan pelan. Di tempat aku jatuh 2 kali, dompetku dan hatiku. Naila tersenyum kecil, air matanya menggenang. Saya tidak pernah menyangka, Pak. Trotoar ini hanya tempat saya berjalan mencari rezeki. Dan bagiku, lanjut Rehan, tempat aku belajar melihat. Hujan menetes di bahu mereka. Kota terus bergerak. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa di sudut trotoar itu, sebuah keputusan besar sedang diambil dengan cara yang sangat sederhana. Rehan menarik napas panjang. Tidak ada pidato, tidak ada janji berlebihan. Aku tidak tahu apakah aku pantas untukmu. Aku datang dari dunia yang sering melukai tanpa sadar. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin berjalan bersamamu. Bukan di depan, bukan di belakang, di samping. Naila gemetar. Semua ketakutannya kembali muncul. Tentang hutang, tentang ibunya, tentang dunia yang berbeda, tentang kemungkinan ditinggalkan. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali. Kalau saya jatuh lagi, tanyanya lirih. Kalau kamu jatuh, jawab Rehan tanpa ragu, aku akan duduk di trotoar bersamamu. Air mata Naila jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Ia mengangguk kecil, tidak keras, tidak dramatis. Namun, cukup untuk membuat dunia Rehan berhenti sejenak. Beberapa bulan kemudian, tidak ada pesta besar, tidak ada gedung mewah, hanya akad sederhana di rumah kecil yang dindingnya mulai mengelupas. Ibunda Naila duduk dengan selimut tipis, tersenyum sambil menahan haru. Mawar dan melati memenuhi ruangan, bukan sebagai hiasan mahal, tetapi sebagai saksi. Naila tidak lagi berjalan sendiri di trotoar, namun ia juga tidak meninggalkannya sepenuhnya. Kadang ia masih membawa bunga, bukan karena harus, tetapi karena ia ingin. Rehan tidak mengubahnya. Ia tidak menarik Naila ke dunianya. Ia turun ke dunia Naila. Trotoar itu tetap ada, basah saat hujan, panas saat siang. Dilewati ribuan orang setiap hari, namun bagi mereka, trotoar itu bukan lagi sekadar jalan. Ia adalah tempat dua kehidupan bertabrakan, tempat dua hati belajar jujur, tempat cinta lahir tanpa kemewahan. Karena tidak semua kisah cinta dimulai dengan janji. Sebagian dimulai dengan tabrakan kecil, dan hati yang memilih untuk tidak pergi.